Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat semua hari ini? Berarti kabarnya sehat dong? Iya. Dari rumah sudah sarapan belum? Sudah. Dari rumah sudah pamit dengan orang tua belum? Sudah. Dari rumah tadi pagi sholat subuh nggak? Sholat. Benar. Benar. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Saya. Sudah? Siapa yang hari ini bangun tidur tadi setelah sholat subuh membaca Al-Quran? Emir, benar? Keren. Siapa lagi selain Emir? Yang kuat menahan kantuknya, dia beribadah kepada Allah. Insya Allah pahalanya luar biasa. Oke, kita hari ini akan belajar seru-seruan. Akan ada tantangan juga buat kalian. Sebelumnya kita cek kehadiran. Oke, buat lingkaran. Kursinya tolong dimasukkan ke dalam mejanya. Oke, misalnya akan cek kehadiran dengan game tepuk konsentrasi. Oke, tepuk konsentrasinya ikutin Bu Guru nadanya. Oke, stop. Jadi ketika Bu Miss Neni panggil, misalnya gini, Miss Neni panggil Miss Neni, Zakwan, nanti Zakwan lanjutkan manggil temennya, oke? Paham? Nanti temen yang dipanggil yang di kedua langsung jawab, nyebut namanya, kemudian nama temannya. Bisa? 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 Oke, kita mulai ya. Tepuk konsentrasi. Miss Neni Nisa. Miss Neni 4 Umar. Yeay. Oke, stand up. Kita tepuk kalimat thayyibah sekarang ya. Letakkan tangan kanannya di pundak temannya. Oke, siap. Kita mulai dengan tasbih, takbir, tahmid, kemudian tahlil. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Sebelah kiri. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Hadap kanan. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Diri sendiri. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Oke, give applause. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Tadi kompak ya. Bisa permainan konsentrasi tadi? Bisa. Susah nggak? Enggak, sip. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang kenampakan alam atau dikenal juga dengan bentang alam. Sebelumnya sudah belajar kan? Sekarang Bu Guru mau tanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Siapa itu Allah? Tuhan siapa? Tuhan kita. Alhamdulillah. Allah menciptakan semuanya. Ciptaan Allah itulah yang menandakan bahwa Allah itu ada. Terus mengapa sih Allah menciptakan kenampakan alam yang berbeda-beda seperti itu? Ada yang tahu nggak? Ayo.
Kenapa sih kenampakan alam diciptakan berbeda-beda seperti itu? Kira-kira kalau Allah menciptakan sesuatu bermanfaat nggak? Pasti bermanfaat. Yo, siapa yang tahu kenapa sih Allah menciptakan kenampakan alam yang berbeda-beda? Ya, Anes. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, ada lagi? Betul loh, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nggak mungkin manusia berdiri sendiri, misalnya Allah hanya menciptakan sebuah kertas, manusia hidup di atas kertas. Mungkin nggak? Enggak. Manusia punya kebutuhan. Manusia adalah makhluk hidup. Jadi Allah menciptakan kenampakan alam ini untuk kebutuhan manusia. Selain manusia apa lagi? Hewan. Kemudian apa lagi? Tanaman. Nah, untuk itu kita harus berterima kasih nggak? Iya, berterima kasih pada Allah kita kenal dengan bersyukur. Caranya gimana? Berdoa, sholat. Dengan lingkungan sekitar, dengan kenampakan alam ini gimana caranya? Menjaga. Gimana menjaganya? Iya, tidak merusak alam tersebut. Kemudian apa lagi? Enggak buang sampah sembarangan, sama tadi kayak Emir. Apa lagi? Apa? Tidak menebang pohon. Betul sekali. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam itu dengan sebaik-baiknya. Oke, yoga apa? Yoga ada ide? Tidak meninggalkan? Tidak meninggalkan tanaman. Maksudnya tidak membiarkan tanaman gitu ya? Didiemin, nggak dirawat, akhirnya mati atau layu. Oke, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa mengidentifikasi karakteristik bentang alam dan menuliskan contoh bentang alam dan pemanfaatannya. Ya, Allah tadi menciptakan kenampakan alam berupa ada gunung, kemudian ada daratan tinggi, ada dataran rendah, dan ada juga pantai. Itu semua merupakan kenampakan alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak kalian, Allah itu menciptakan gunung itu sebagai pasak. Apa sih pasak? Paku. Ya, paku. Kamu lihat kalau kayu atau rumah disambungkan pakai paku kan ya? Ini pakai paku nih. Kalau nggak ada paku gimana? Tidak bisa berdiri ya. Nah, Allah menciptakan gunung itu sebagai paku di bumi agar tidak berguncang. Agar tidak berguncang. Kayak gempa ya, berguncang ya. Kemudian ini benar dan sudah dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 15. Coba dibuka Al-Quran surat An-Nahl ayat 15. Sudah? Sudah? Ayat 15. Yuk baca sama-sama, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Dari ayat yang tadi kalian bacakan yang artinya dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi tidak berguncang bersama kamu. Nah, kalau misalnya Allah nyuruh gunungnya itu biar lepas, biar nggak jadi paku lagi, kira-kira apa yang terjadi? Oh, mungkin kiamat ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Jongen, thank you sudah bantu Miss Neni. Oke, bentang alam di bumi adalah hasil peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Jadi Allah buka itu nggak semata-mata langsung jadi semua ada prosesnya. Bertahun-tahun sehingga yang kita lihat saat ini seperti itu. Waktu zaman Nabi Adam berbeda dengan bentang alam yang saat ini. Ya, zaman Nabi Adam manusianya masih sedikit, mungkin alamnya masih utuh, masih banyak gunung, masih banyak pohon, belum ada jalan tol ya. Belum ada mobil, betul nggak? Tapi saat ini kenampakan alamnya sudah berubah, ya. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, apa saja? Daratan dan perairan. Next. Selanjutnya,
di daratan itu terdapat yang namanya dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah itu yang ketinggiannya di bawah 200 mdpl, meter di bawah permukaan laut. Jadi bacanya dataran dengan ketinggian di bawah 200 meter di bawah permukaan laut. Oke, kalau dataran tinggi kita kenal juga dengan plateau. Plateau kalau bahasa Inggrisnya ya, tulisannya. Ya, ini adalah dataran yang terletak yang ketinggiannya di atas 700 mdpl, tapi di bawah dari 1000 ya. Kemudian ada yang namanya lembah. Lembah ini wilayah area dataran yang datar yang diapit oleh dua gunung atau dua bukit. Itu namanya lembah. Lihat di sini ada gunung ya, di sini juga ada gunung. Nah, ini lembah. Biasanya itu daerah yang paling subur, paling bagus untuk pemukiman. Bisa dilanjut? Silakan, lanjutkan. Next. Kemudian pantai. Siapa sering ke pantai? Ada apa di pantai? Ada ikan. Ada ikan emang di pantai. Pasir. Kemudian apa lagi? Kepiting di atas pasirnya ya. Pohon kelapa, betul sekali ya. Laut itu termasuk daratan, belum termasuk lautan karena di sana nggak ada airnya ya. Jadi bukan perairan ya. Pantai dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya pantai landai dan ada pantai curam. Pantai landai itu yang datar, yang biasanya enak tuh buat main-main ya. Buat main pasir itu enak ya. Itu namanya pantai landai. Tapi ada pantai yang curam, yang dari tebing seperti ini. Kalau pernah ke Bali, Uluwatu ya kalau nggak salah ya. Ya, dia ada di atas tebing sini ya, puranya ya. Terus di bawahnya laut. Betul nggak sih? Misalnya ini belum pernah soalnya. Oke, next. Selanjutnya yang dari daratan adalah namanya apa nih? Gunung. Nah, gunung ini bukit yang tinggi, yang paling besar dengan ketinggian di atas 1000 mdpl ya. Gunung itu ada gunung berapi, gunung ini masih aktif dan masih mengeluarkan aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu seperti apa sih? Ada erupsi atau letusan, terus dia mengeluarkan lava, mengeluarkan abu, mengeluarkan bebatuan. Jenis bebatuannya macam-macam. Nanti kamu akan belajar jenis-jenis bebatuan. Nah, kalau pegunungan disebut juga banjaran atau barisan. Jadi gunungnya itu nggak cuma satu. Jadi ada gunung, di belakangnya ada gunung lagi, atau di sampingnya tuh ada gunung lagi. Berjejer, ya. Ini banyak di Indonesia, ya, kalau kamu jalan-jalan ke daerah ya. Kemudian biasanya daerah sini tempatnya dingin. Biasanya apalagi? Tanamannya apa? Biasanya kalau di pegunungan tanamannya? Stroberi, apel, teh ya. Oke. Lanjut. Next. Oke, kemudian tadi sudah daratan, sekarang perairan. Perairan ada yang namanya sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu sampai hilir. Dari mata air sampai ke mata air biasanya di mana? Di tempat yang tinggi. Biasanya ada di mana kalau tempat tinggi? Ada di mana tempat yang tinggi? Gunung. Ada di pegunungan mata air itu, ya. Dia akan turun ke pemukiman, kemudian jalan terus itu sungainya sampai berakhir di laut. Paham, Emir? Ya. Kemudian ada lagi yang namanya danau. Beda danau dengan sungai, ada yang tahu? Ya, Rican. Perbedaannya sungai itu panjang sedangkan danau itu tidak panjang. Sungai panjang, danau nggak panjang. Diva. Sungai itu mengalir sedangkan danau tidak. Sungai mengalir, danau tidak. Ada lagi? Ya, Nazira. Danau itu luas. Sungai itu oke, good. Semuanya benar ya. Ada sungai yang benar kata Nazira, ada yang kecil, ada juga sungai yang besar. Contohnya Sungai Serayu ya. Kalau danau itu danau ya. Kalau danau dia dikelilingi oleh daratan. Betul kata Diva, sungai mengalir di ujungnya laut. Tapi kalau danau tidak mengalir. Ya, kayak kolam tapi besar. Ya, itu danau. Beda kan? Beda.
Oke, kemudian ada yang namanya selat. Selat ini laut. Jadi kalau bicara selat, bukan sungai. Bukan sungai yang kecil-kecil, aliran air yang kecil-kecil. Tapi kalau udah ngomong selat, pasti berbicaranya ke laut. Laut yang diapit oleh dua pulau. Contohnya ini, ada Selat Sunda, di sini Pulau Sumatera, kemudian di sini adalah Pulau Jawa. Jadi kalau mau ke Sumatera, kita harus melewati ini nih. Jadi ke pelabuhan dulu, kemudian naik kapal, kemudian nyebrang ke sini, baru dilanjutkan lagi naik mobilnya. Mobil nggak mungkin lewat sini. Kenapa mobil nggak mungkin lewat asal? Nanti tenggelam, betul sekali. Jadi mobilnya yang naik kapal. Ya, Zakwan, apa pertanyaannya? Itu kan di situ katanya selat itu laut sempit di antara dua pulau kan. Itu sempit aja tuh maksudnya kayak beneran tinggal ingin mobil aja atau kayak masih agak jauh gitu? Masih agak jauh. Jadi sempit di sini, jadi dia tidak seluas samudra ya. Jadi mungkin masih kelihatan nih Pulau Sumatera dari Ancol tuh, kalau kamu pernah mau ke Pulau Seribu tuh kelihatan kan pulaunya? Belum pernah ya? Oke, nanti liburan minta papa. Jangan deh, lagi BMKG lagi berbahaya. Oke, jadi kelihatan biasanya di pulau sini. Oh, kayak kalau kamu ke Batam, di Batam itu kamu lihat Singapura daratannya tuh. Nah, itu selat itu antara dua pulau. Jadi selat itu banyak. Ada yang selatnya besar, ada selatnya kecil. Jadi bukan sempitnya itu bukan hanya seukuran satu mobil, enggak. Bisa jadi jaraknya dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jarak antar pulaunya. Ya. Kecilnya segitu. Itu kecilnya. Ya. Oke, kemudian ada lagi namanya laut. Apa itu laut? Kumpulan air asin yang banyak dan luas. Jadi bukan air asin yang di dalam gelas atau di dalam mangkok. Air asin yang banyak. Oh, terus apa rasanya? Terus habis itu apa yang terjadi dengan lidah kamu? Asam, kan asin tadi kok jadi asam. Biasanya akan terasa kesat-kesat gitu ya, di lidahnya akan terasa kering. Ya, nanti langsung kumur-kumur, air biasa baru normal lagi. Bisa nggak air asin itu, air laut diminum? Enggak. Jadi kalau pelaut-pelaut itu dia dapat air dari mana? Kan di tengah samudra. Mau ke daratan butuh berhari-hari. Dari hujan, oke, ada lagi. Bawa air minum, betul. Tapi kalau perjalanannya bisa sebulan 2 bulan, emang nggak habis air minumnya. Kan dibuat mandi juga. Dia pakai air laut. Tapi air lautnya sudah mengalami proses. Jadi sudah disuling sehingga air lautnya itu bisa diminum. Ya, jadi udah disaring-saring, dibuang tuh asinnya, garamnya itu dibuang. Jadi bisa diminum. Rasanya sih masih beda dengan air tawar ya. Kita lanjut ya, next. Nah, kenampakan alam tadi Allah ciptakan pasti bermanfaat. Antara lain ada yang sebagai tempat wisata, kemudian ada yang tempat pertanian, ada lagi sebagai sumber barang tambang. Kemudian ada area pemukiman. Apa itu area pemukiman? Tempat tinggal, pintar. Kemudian ada sebagai lahan peternakan, sebagai tambak garam, pelabuhan atau alat transportasi, sarana olahraga air ada kan? Contohnya apa? Skydiving, apalagi? Arum jeram, bagus. Kemudian sebagai area perdagangan, ada area industri. Tahu industri? Industri itu contohnya seperti pabrik. Jadi dia menghasilkan barang. Industri garmen itu yang menghasilkan pakaian. Industri pangan yang menghasilkan makanan. Oke. Kemudian sebagai sumber mata air. Oke, paham sampai sini pemanfaatannya? Oke, next. Oke, kemarin kita sudah membuat proyek, membuat diorama. Dari apa? Bahannya apa yang kalian buat? Sama semua dari plastisin atau pledo? Sama. Sulit nggak? Lumayan. Terus lumayan. Tapi sekarang gimana? Kalau udah ngerjain udah jadi rasanya gimana? Mudah ya, rasanya mudah ya. Kemudian ada ide baru mau perbaiki. Sehingga di hari kedua kamu nggak sesuai jadwal yang Miss Neni tentukan ya. Masih ngulang lagi ya.
Kemudian alat bahan sudah, kemudian membuat diorama, membuat bahan presentasi sudah dibuat? Sudah. Oke, kemudian hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kalian. Kemudian nanti yang profil murid Al-Azhar yang akan dinilai adalah kinerja dari persiapannya, kebersihannya, selama pelaksanaan, terus ketika penampilan presentasi. Kemudian kreativitas. Kreativitas sesederhana apapun itu sudah hebat. Oke, jadi jangan takut. Jangan, oh temenku lebih cakep, lebih kreatif. Kamu juga kreatif. Ya, dari yang sederhana, dari yang simple, insya Allah nanti akan menjadi luar biasa. Jadi jangan putus asa. Kemudian disiplin. Ini yang akan Bu Guru nilai. Lanjut. Oke, berikut video kalian selama proyek hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Coba di play.
Gimana videonya? Apanya yang bagus? Semangat nggak kamu ngelihat kamu semangat nggak di sana ngerjainnya? Semangat, keren. Semua bekerja kan? Bekerja, itulah namanya kerja sama, berkreativitas. Kemudian alhamdulillah disiplin, walaupun level disiplin tiap anak berbeda-beda. Masih ada yang disiplinnya harus diawasi, diingatkan oleh bu guru. Masih ada yang bekerjanya harus disuruh-suruh dulu, belum ada inisiatifnya. Masih ada kan? Ya, kemudian masih ada yang bertanggung jawab, tanggung jawabnya harus diingetin terus, diminta sama teman-teman atau diminta sama bu gurunya, ya kan? Tapi itu adalah proses kita belajar menjadi lebih baik. Kemudian dari kenampakan alam yang tadi, yang coba kalian kerjakan, kalian bikin dari pre-day itu capek nggak bikinnya? Capek. Areanya kecil ya, bayangkan. Allah buat seluruh bumi dia buat, ya. Dan dikasih nafas yang namanya makhluk hidup, tanaman dikasih untuk bertumbuh, ya kan, keren kan? Kamu bikin kecil aja seperti itu, maka kita harus sering-sering bersyukur dengan memanfaatkan untuk kebaikan. Jangan memanfaatkan alam untuk yang nggak baik, yang dibuat jadi alam itu jadi rusak. Jika alam tidak dimanfaatkan dengan baik, apa akibatnya? Rusak. Perusakan alam itu contohnya apa? Hewan-hewan punah karena habitatnya, tempat tinggalnya dirusak ya, dijadikan pemukiman. Kemudian apa lagi? Kalau yang buang sampahnya sering di sungai, apa yang membuat terjadi banjir? Kalau sudah banjir jadi berubah nggak kenampakan alamnya? Berubah. Jalan yang tadinya halus jadi bolong-bolong, ya nggak? Karena terkikis oleh tanah, ya. Itu tadi. Kemudian kreativitas itu, nih kata Einstein, creativity is intelligence having fun. Jadi untuk mengeluarkan kreativitas kamu itu nggak usah dibatasi, seneng-seneng aja. Idenya selalu dikeluarkan. Oke, baik, selanjutnya presentasi dari kalian. Bu Guru akan panggil kelompoknya satu-satu, jadi nggak yang ke satu siapa, yang kedua siapa, yang ketiga siapa. Oke, kelompok yang akan tampil pertama hari ini tanggal berapa? 29, angka 2 dan angka 9. Selisihnya berapa? 7. 7. Kelompok 7. Oh, nggak ada kelompok 7. Berarti kita tambah 2 tambah 9 deh. 2 tambah 9? 11. 11 masih 2 digit, 1 sama 1. 1 tambah 1? Kelompok 2 silahkan maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka masker aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan presentasi IPS tentang kenampakan alam. Kelompok 2 Anes, Atar, Aiska, Nay, dan Maira. Nilai ekonomi, di tanah yang luas ini kita akan membangun kebun binatang, supermarket, sekolah, toko kue, dan museum. Pesan, kita harus menjaga lingkungan, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek Bentang Alam. Ini adalah kampungku yang indah yang akan dipresentasikan kami. Kami akan mempresentasikan proyek kami. Sungguh cantik, ikan lohan hidup nyaman di kolam tanam. Ayo kawan, jaga kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Ini ada pegunungan dan ada sungai. Dan ada juga jembatan yang menyeberangi sungai dan ada kampung kecil. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keisha, absen 15. Aska, absen 13. Yoga, absen 23. Dian, absen 24. Alisha, absen 1. Bentang alam terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Wilayah daratan meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung dan pegunungan, lembah, ngarai, dan semenanjung.
Wilayah perairan meliputi sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan laut. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang atau bukit yang berukuran besar. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 1000 mdpl atau meter di atas permukaan laut, dan gunung memiliki puncak dan lereng. Manfaat gunung salah satunya adalah sebagai tempat wisata dan sebagai perkebunan dan pertanian. Dengan tanah yang luas, kami membuat arena arung jeram, villa, dan arena mendaki. Kelompok 5, Presentation, by Nisa, Clara, Kasia, Dila, Emir. Berikut karya kreasi kami tentang bentang alam. Tujuan kami membuat karya tersebut. Kami ingin membuat hutan yang indah dan tentu saja menyenangkan. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai arung jeram yang asik dan tempat memancing. Sungai itu juga sangatlah bersih sehingga orang-orang biasanya berenang di sungai tersebut. Di sana ada kebun wortel dan kebun-kebun lainnya. Kebanyakan di wilayah kami bekerja sebagai petani, nelayan, dan penjaga hutan. Dan ada juga gunung yang sangat tinggi. Gunung tersebut dimanfaatkan untuk mendaki dan sebagai tempat wisata. Kami juga memiliki air terjun yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya Sakira, Milka, Amin, Nawal. jika kita mempunyai tanah seperti itu, kita akan membuat suatu villa, toko bakery, dan taman bermain. Karena yang mengunjung ke sana akan bahagia. Penjelasan tentang gunung. Tinggi gunung minimal antara 1000 meter di atas permukaan laut. Gunung yang kita bikin ini adalah Gunung Jawa Wijaya. Penjelasan tentang air terjun. Air terjun adalah aliran air yang melewati jeram hingga air terjun ke dasar sungai, lembah, atau lereng. Air terjun yang kita buat adalah air terjun Wafsarak dari Papua. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau menyaksikan presentasi dari kami. Berikut video animasi dari kelompok kami. Gepeng rumahnya. Gepeng rumahnya. Ada seorang keluarga yang sedang bertamasya di kampung buatan kami. Terima kasih. Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Project IPS. Dania, Putri, Sofia, Diva, dan Zakwan.
all of you have to very very good presentation. So give applause to all of you. Sekarang Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang kenampakan alam. Ada berapa kenampakan alam? Dua. Apa aja dialah? Daratan dan perairan. Jongen, daratan apa aja? Pantai, gunung, sawah, lembah. Oke, good. Ada 4 ya. Kemudian Putri, perairan apa contohnya Put? Perairan, selat, apa lagi? Air terjun, oke. Laut, apa lagi? Satu lagi, biar 4. Sama. Danau, oke. Baik, semua itu bisa dimanfaatkan. Tadi ada kelompok yang membuat air terjun. Kata kelompok tersebut dibuat untuk apa? Siapa yang tahu? Pariwisata. Kemudian kalau gunung dimanfaatkan untuk apa? Mendaki, apalagi wisata juga ya, wisata mendaki. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan penilaian dari yang tadi. Misalnya ini mau kuis, tapi kuisnya hanya perwakilan dari kelompok saja. Silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan, bawa positnya. Ya. Kelompok 1 paling depan. Dilanjutkan kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 1, kelompok 2, belakangnya kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, perhatikan. Kalau jawabannya benar, boleh tempel post-itnya di sini. Dan teman yang lain boleh blok jawabannya. Oke, biar tidak membentuk 3 berurut. Kalau sudah membentuk 3 berurut, itu pemenangnya. Paham? Kita kayak bermain apa nih? Kayak bermain tiktak tuh kemarin ya. Oke, siap? Hanya 5 detik saja. Oke? Pertanyaan pertama. Dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter disebut Gunung. gunung. Silakan. Berurut. Pertanyaan kedua. Biasanya wilayah ini digunakan sebagai pariwisata. Arus airnya cukup deras dan dia berasal dari ketinggian sehingga pemandangannya sangat indah dan banyak orang yang penasaran. Wilayah kenampakan alam apakah ini? 5, Dataran tinggi. 4, bukan, ke belakang. Yang Apa? pantai? Pantai, bukan. Air terjun. Air terjun, oke, silakan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Biasanya di wilayah ini terdapat villa-villa dan kolam-kolam renang yang airnya tuh dingin sekali. Biasanya tempat ini pula banyak kebun-kebun teh. Area manakah itu? Dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke, good. Selanjutnya, ini merupakan wilayah perairan. Perairannya dia mengalir dari mata air dari hulu sampai ke hilir ya. Dia juga melalui jalur yang panjang sekali. Ada yang arusnya deras, ada yang arusnya tidak deras. Apakah itu? Sungai. Sungai. Bagus sekali. Lanjutnya. Apalagi ya? Ada yang mau bantu kasih pertanyaan? Richard mau kasih pertanyaan ke temannya? Iya, sini. Oke. Coba kasih pertanyaan. Jangan ngaco. Berhubungan dengan kenampakan alam. Kenampakan alam. Ada ombak-ombaknya dan banyak pohon kelapa. Pantai. Ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Oke, good. Silakan. Siapa lagi mau kasih pertanyaan? Nai, silakan Nai. Genangan air yang besar. Genangan air yang luas. Genangan air yang luas. Waduk. Waduh.
Bukan. Danau. Danau? Ya, oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Tiga pertanyaan lagi. Yoga mau ngasih soal? Ada lagi? Asa, silakan Asa. Oke, kita lihat. Oh, belum ada yang ini ya. Oh, ada satu ini yang bisa membentuk. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Dia Apa? 200 meter Da- dari permukaan laut. 200 meter dari permukaan laut wilayahnya. 200 meter dari permukaan Tingginya 200 meter. dari permukaan laut. Apa? 5. Bukit. Bukit. Salah. Dataran rendah. Dataran rendah, betul? Betul. Ini tadi yang ungu ada di mana? Oke, 2 soal lagi. Yoga, silakan sini Yoga mau kasih pertanyaan. Oke. Ya. Apa pertanyaannya? Ya, laut yang diselisih dua daratan. Laut yang diapit Diapit dua dua daratan. daratan. Selat apa? Selat. Selat. Oke, boleh. Oke, nggak ada yang menang. Thank you. Ternyata pinter-pinter semua. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Hebat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kali ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hasil proyeknya juga keren-keren, presentasinya juga keren-keren. Evaluasi dari Miss Neni, kalau presentasi jangan malu-malu. Suaranya yang lantang, suaranya yang keras. Kamu keren kok, harus percaya diri ya. Anak Al-Azhar keren-keren. Benar. Benar, Miss Neni bilang. Yang tadi bisa bikin pertanyaan, udah bisa jadi bu guru itu, udah bisa bikin pertanyaan, bisa bikin presentasi ya. Oke, hari ini semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.